Halo teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok IPS, fenomena sosial yang beranggotakan Adisa, Denis, Vincent, dan Zara. Di kesempatan kali ini kami akan membahas topik fenomena sosial yaitu bullying. Pertama-tama, mengapa memilih topik bullying? Karena menurut kami, topik ini merupakan topik yang sangat menarik, terutama karena topik ini mengandung unsur sifat dan marak terjadi dalam dunia pendidikan. Yang kedua adalah latar belakang tentang topik. Bullying pertama kali diperkenalkan oleh Olweus pada tahun 1973 yang mengatakan bahwa bullying merupakan suatu bentuk perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja untuk membuat individu merasa kesusahan. 3. Pengertian bullying. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Poin keempat ialah penyebab. Penyebab pertama ialah kondisi keluarga tidak sehat. Pengalaman negatif di lingkungan keluarga seperti kekerasan, konflik berkelanjutan, atau pengabaian dapat memengaruhi cara individu memperlakukan orang lain di luar keluarga. Yang kedua ialah model perilaku. Individu dapat terpengaruh oleh orang-orang di sekitar mereka yang terlibat dalam perilaku bullying, baik itu dalam lingkungan sekolah, masyarakat, atau media. Yang ketiga ialah rasa kuasa dan pengendalian. Perilaku bullying dapat memberikan rasa kuasa dan pengendalian kepada pelaku. Mereka mungkin merasa puas ketika dapat mendominasi atau bahkan mempengaruhi orang lain, bahkan jika itu mengakibatkan penderitaan bagi korban. Yang keempat ialah kurang empati dan pengetahuan. Beberapa orang mungkin kurang memahami dampak emosional dan psikologis dari perilaku bullying terhadap korban. Kurangnya empati dan pengetahuan tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain dapat memicu perilaku bullying. Yang kelima ialah gangguan mental. Beberapa gangguan mental seperti gangguan perilaku, gangguan kepribadian, atau kecenderungan psikopatik dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk mengontrol perilaku agresif dan menghasilkan perilaku bullying. Dan yang terakhir adalah faktor sosial dan lingkungan. Budaya atau lingkungan yang mendorong persaingan yang ekstrim, ketidaktoleran terhadap perbedaan, atau penolakan terhadap kelompok atau individu tertentu dapat memperkuat perilaku bullying. Yang kelima ada dampak. Yang pertama itu kesehatan mental, itu stres. Korban bullying sering mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi akibat tekanan yang mereka alami. Yang kedua itu kesehatan fisik, cedera fisik. Bullying fisik dapat mengakibatkan luka, memar, patah tulang, dan cedera lainnya yang bisa mengganggu kesehatan dan kualitas hidup korban. Yang ketiga sosial dan emosional. Sosialisasi sosial, korban bullying mungkin merasa terisolasi, kehilangan percaya diri, dan sulit untuk membentuk hubungan sosial yang sehat. Yang keempat, hubungan dan perilaku. Mengembangkan perilaku negatif. Beberapa korban bullying dapat mengembangkan perilaku agresif, marah, atau balas dendam sebagai cara untuk melampiaskan rasa sakit dan frustasi mereka. Yang kelima, trauma berkepanjangan. Bullying bisa meningkatkan trauma psikologis yang berlanjut hingga dewasa, mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan korban hingga usia dewasa. Perkembangan fenomena. Perkembangan fenomena kasus bullying marak terjadi di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sepanjang tahun 2021, setidaknya ada 17 kasus perundungan di sekolah. Mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Baru-baru ini, salah satu siswa SD di Tasikmalaya meninggal dunia diduga karena depresi lantaran jadi korban perundungan teman-temannya di sekolah. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Kami dari kelompok IPS ingin mewawancarai siapa kami bersedia. Ya, insya Allah kalau bisa jawab, nanti Miss Gina akan jawab. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat Miss tentang bullying? Oke, bullying itu tindakan penyimpangan sosial ya. Jadi berdampaknya sangat berpengaruh sekali bagi pribadi orang yang terkena bullying ini. Ya, jadi itu suatu hal yang negatif dan tidak boleh dilakukan. Oke, pertanyaan kedua, apa dampak yang Anda tahu dari bullying? Dampaknya banyak. Jadi kalau kita lihat di lingkungan apalagi di
bisa sampai jadi depresi. Lalu ada anak yang tidak mau ke sekolah hanya gara-gara dia dibully oleh temannya gitu. Lalu akhirnya bikin pribadinya itu jadi menyendiri. Lalu dia bisa melukai diri sendiri. Jadinya kan kena mentalnya gitu. Jadi itu ya. Jadi pertanyaan ketiga, saran mencegah bullying menurut bisa nggak bisa? Pencegahannya ya mungkin dari diri sendiri dulu tuh ya. Kalau misalkan kita jadi orang itu atau jadi korban yang bullying itu, bagaimana jadi kita menempatkan diri kita ke orang lain. Kalau misalkan Dennis dibully oleh temannya, kira-kira itu rasanya bagaimana gitu. Ya jadi mungkin harus introspeksi diri dulu nih gitu, bahwa setiap orang itu nggak semuanya lemah gitu ya. Jadi ada kelebihannya masing-masing. Lalu itu tadi kayak kalau kamu dibully rasanya seperti apa, nah ya itu teman kamu tuh rasanya seperti itu. Dan setiap manusia juga maksudnya punya kekurangan masing-masing kan, tidak sempurna gitu. Jadi kalau kita mau bully orang ya emang kita sudah sempurna gitu. Menurut Miss, kenapa bullying sering terjadi di kalangan anak ataupun remaja ini? Ya karena mereka merasa jagoan ya, terus merasa dirinya paling oke gitu, dan menganggap si temannya ini lemah. Jadi kalau misalkan diapa-apain ya sudah terima saja gitu, dan dia merasa bosi kali ya, ya kan. Jadi kayak Dennis tolong ngomong gini, itu kan sama aja kayak bully, apalagi sampai minta uang kayak gitu kan gitu. Ya tadi makanya Miss Gina bilang kayak kita harus sadar diri dulu nih, introspeksi dulu gitu sebelum judge orang tuh seperti apa gitu. Kalau dia sudah keluar emosinya juga ya sama saja kan gitu, jadi nanti malah jadi berantem gitu. Banyak pertanyaan terakhir, apakah Anda pernah menjadi korban bullying atau berlaku bullying pas SMA atau apa gitu? Harus kita ingat-ingat dulu ya, kayaknya itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Sepertinya alhamdulillahnya sih tidak pernah gitu. Ya paling ledek-ledekan, cuma Miss Gina anggap itu bukan sebuah bully gitu ya. Iya. Ya alhamdulillahnya nggak pernah. Oke, jadi itu aja pertanyaan dari kita. Makasih yang sudah berkenan untuk menjawab. Iya, sama-sama Denny. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.